Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. KPK kabarnya lagi menyelidiki soal bagaimana ada dugaan markup ya di kereta cepat itu ya. Saya kira banyak sekarang muncul narasi-narasi bahkan seorang mantan presiden Jokowi sendiri mau memberikan klarifikasi begitu. akhirnya mau tidak mau begitu kan ya, mau klarifikasi begitu. Jokowi mengatakan bahwa apa kemudian yang dibangun begitu kan oleh seorang Jokowi di situ begitu ya, kereta cepat dibangun ya. Karena pertama mengatakan apa namanya untuk bukan untuk mencari laba begitu kan ya. Kereta cepat Jakarta Bandung ini dibangun bukan untuk mencari laba, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. Nah, Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat jadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Disitulah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian. Kayak MRT, itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mensubsidi 800 miliar per tahun. Itu pun baru dari Lebak Bulus sampai ke HI. Nanti kalau semua rute sudah selesai, diperkirakan 4,5 triliun. Dari hitung-hitungan kami dulu, 12 tahun yang lalu. Dan memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi massal juga tidak mudah. pernyataan itulah yang kemudian dianggap bahwa sosok dari seorang Jokowi itu sendiri begitu kan, nampaknya ada nuansa-nuansa apa namanya menurut saya pribadi ada nampaknya begitu kan, ada kekhawatiran ya. Kalau bahasa sekarang itu masyarakat melihat bahwa ada kepanikan. Ada kekhawatiran. Justru alasan Jokowi membangun kereta cepat di situ adalah apa namanya bukan untuk laba begitu kan ya, bukan untuk mencari laba yang begitu banyak begitu kan, tetapi melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat dalam jangka panjang begitu kan ya. Tapi saya rasa kepanikan Jokowi ini sudah mulai ditampakkan ke wajahnya begitu, karena kita lihat saja masyarakat sudah paham begitu kan ya. Hal-hal seperti ini sudah paham begitu. Makanya dengan adanya klarifikasi dari seorang Jokowi mengatakan, bukan itu Pak yang diminta oleh masyarakat. Yang diminta oleh masyarakat itu apakah ada dugaan markup di dalamnya? Kenapa kok memilih Cina? Kalau alasannya Bapak adalah membangun kereta cepat bukan untuk laba tetapi keuntungan bagi masyarakat begitu kan ya, investasi sosial bagi masyarakat, oke lah alasannya nggak ada masalah. Tapi ada dugaan-dugaan markup yang kemudian kenapa kok pilih Cina yang semula begitu kan Jepang menawarkan 0,1% dibandingkan dengan Cina 2%. Jokowi sudah mulai panik begitu. Raut dari wajah seorang Jokowi sudah panik bro. Ya, sudah panik di situ begitu. Jadi langkah yang kemudian Jokowi ini mau tidak mau memberikan klarifikasi. Karena kabarnya KPK, begitu kan. Kabarnya KPK ya mau menyelidiki soal ada dugaan markup kereta cepat ini begitu. Apalagi Profesor Mahfud MD begitu kan ya, menantang KPK begitu kan. Masa harus ada laporan secara resmi? Tindak dong di dalamnya. Ya, gandeng PPATK. Gandeng BPK begitu kan ya. Bahkan pernyataan Luhut mengatakan bahwa ya kereta cepat, hutang kereta cepat sejak awal ini sudah busuk. Ya mengatakan seperti itu begitu. Makanya Jokowi ini sudah mulai gerak-geriknya sudah mulai panik. Nah, salah satu yang kemudian muncul hari ini adalah ya kereta cepat Jakarta Bandung terbukti merugikan keuangan negara. Ya, KPK wajib bertindak. Nah, inilah yang kemudian yang ditulis oleh siapa, Antoni Budiawan begitu kan ya, dia menulis seperti ini begitu. Coba kita nanti baca begitu kan satu persatu dan analisa. Nah,
Kalau melihat dengan apa yang disampaikan Anthony di situ bahwa mengatakan begini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermasalah besar. Diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan dan intimidasi kuat ya dan tindak pidana korupsi. Proyek KCJB yang kontroversi itu direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan penawaran dari pihak Cina yang lebih mahal sehingga mengakibatkan kerugian negara ya dalam sejumlah yang sangat besar. Nah, inilah yang kemudian kalau menurut saya pribadi begitu kan ya, hal-hal seperti ini justru ini bisa ditelusuri. KPK bisa menelusuri ini. Ngeri mas. Ini tulisan Anthony Budiawan begitu kan ya, yang jelas-jelas sudah tahu begitu bagaimana soal dugaan-dugaan yang kemudian muncul soal markup dan sebagainya. Ngeri bos. Ngeri-ngeri sedap ini. Apalagi begitu kan ya, apalagi sekarang ya ditambah dengan persoalan-persoalan yang kemudian begitu rumit nampaknya begitu kan ketika Pak Purbaya begitu dikritik oleh loyalis seorang Jokowi begitu kan ya, yakni siapa si Hasan Nasbi begitu kan ya, nggak tahu lagi kabarnya Alphard ini sudah sampai mana begitu kan, nggak tahu lagi di situ. Nih, salah satu pernyataan dari Pak Purbaya juga mengatakan ya tidak segampang itu bro. Saya ini tunjukkan kepada publik sebagai survei yang kemudian dirilis oleh teman-teman, kata Pak Purbaya begitu kan. Nih, saya tunjukkan katanya. Ini survei bulan Oktober begitu kan ya, dari dulu dan sekarang. Dan sekarang pemikiran masyarakat begitu kan ya, itu sudah percaya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ternyata ya dengan koboynya Pak Purbaya ini menunjukkan bahwa ya si Hasan Nasbi tidak bisa ngapa-ngapain setelah data ini ditunjukkan. Makanya jangan asal ngeritik begitu kan ya. Pak Purbaya mengatakan saya tidak jalan sendirian dengan Presiden Prabowo Subianto dong. ini langkah ya. Ini sudah berhasil begitu kan. Sentimen masyarakat sudah naik. Artinya kepercayaan masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto sudah naik. Ya lewat apa? Lewat kebijakan-kebijakannya. Mari kita baca apa yang kemudian disampaikan oleh Anthony Budiawan begitu kan soal ada dugaan-dugaan makar begitu di dalamnya. Ini sangat ngeri sekali dan tulisannya ini sangat bagus sekali begitu kan ya. Coba kita baca ini. Dua negara produsen kereta cepat ya Jepang dan Cina terlibat dalam penawaran kereta cepat Jakarta-Bandung ya dengan panjang lintas 142 km dan kedua negara tersebut menawarkan skema pembiayaan pinjaman sebesar 78% dari nilai proyek dengan grace periode 10 tahun dan jangka waktu cicilan pokok 40 tahun. Nah, lalu kemudian ya untuk pinjaman proyek Jepang menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 0,1% per tahun. Sedangkan Cina menawarkan suku bunga pinjaman sebesar 2% ya per tahun untuk dinilai proyek awal 3,4% untuk pembebakan biaya. Jepang menawarkan biaya proyek KCJB sebesar 6,2 miliar dolar ya US dollar begitu dengan pembiayaan pinjaman 78%. Sedangkan Cina ini menawarkan 5,5 miliar begitu kan? Ya, 5,5 miliar US dollar yang kemudian menjadi 6,7 miliar US dollar hanya selisih 130 juta US dollar dibandingkan dengan penawaran Jepang. Cina juga menawarkan pembiayaan pinjaman 78% ya 4,55 miliar US dollar dengan suku bunga 2% per tahun. Ya 20 kali lipat suku bunga yang ditawarkan Jepang. Bayangkan. Dan itulah yang kemudian kalau menurut saya pribadi nampaknya begitu kan ada dugaan yang kemudian ini harus kita telusuri begitu. Mungkin ada dugaan markup yang begitu kuat begitu kan ya. Sehingga KPK banyak yang kemudian disentil oleh Profesor Mahfud MD mau tidak mau ini harus diungkapkan kepada publik. Nah, secara bunga ini ada komposisi begitu kan ya. Total pembiayaan proyek KCJB termasuk pembiayaan ini semua begitu kan, apa yang kemudian disampaikan dalam tabel ini sudah menunjukkan data yang kuat ya bahwa biaya proyek bunga kereta cepat ini sangat luar biasa. Ini proyek Cina ya kemahalan. Proyek Cina kemahalan dan proposal dari Jepang ini justru ini lebih rendah begitu dalam segi pembiayaan dan sebagainya. Ternyata proyek Cina ini yang dilakukan oleh Jokowi ini ternyata terjebak sudah
Kenapa? Karena yang pembiayaan awalnya adalah 5,5 miliar US dollar, tapi nyatanya setelah dilakukan, setelah dibangun ya proyek kereta cepat ini justru 7, berapa miliar US dollar begitu kan. Nah, total pembiayaan proyek KCJP yang ditawarkan oleh Jepang selama 50 tahun masa konsesi proyek termasuk bunga pinjaman hanya 6,5 miliar ya, atau setara 6 triliun 330 175.000 begitu kan ya, 6 miliar ya US dollar. Sedangkan total pembiayaan proyek KCJP yang ditawarkan Cina mencapai 10 miliar. Bayangkan. Artinya secara tidak langsung ini benar kalau mau ditelusuri KPK ya terkait dengan ada dugaan markup yang kemudian muncul narasi-narasi ini begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa persoalan-persoalan ini harus tuntas. Kenapa Bang kok seperti itu? Ya karena realitasnya harus benar-benar diperiksa ini begitu. Mau tidak mau harus diperiksa. Siapa yang harus diperiksa? Ya Jokowi begitu kan ya, biar clear dong. Kenapa kok Jokowi? Karena yang punya inisiatif kok bisa-bisanya mengambil dari Cina begitu kan. Kenapa Jepang yang lebih murah kok ngambilnya kok tidak ngambil yang Jepang dan sebagainya begitu. Makanya ini menjadi persoalan sudah. Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Profesor Mahfud MD begitu kan ya. Yang punya nyali kuat bahwa untuk bisa viral begitu kan ya, bahkan KPK sudah mulai agak ada penyelidikan begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu. Yang paling utama di situ adalah ya panggil Jokowi begitu kan ya, karena nama Jokowi ini diseret ya soal kereta cepat ini begitu kan ya, mau tidak mau harus seperti itu begitu. Makanya setelah melihat bahwa ini menjadi polemik besar begitu kan, bahwa saya kira ini langkah yang menurut saya pribadi begitu, Jokowi harus benar-benar punya alasan yang kuat kenapa kok memilih Cina dan sebagainya. Ini soal polemik utang kereta cepat ya, Jokowi singgung macet Jakarta Bandung lebih merugikan. Wah, malah nampaknya berbicara kemana-mana begitu. Jadi mantan Presiden Jokowi ini begitu sudah mulai angkat bicara soal polemik hutang kereta cepat ya Jakarta Bandung. Dia mengatakan dan menilai proyek kereta cepat itu merugikan negara ya, tidak merugikan negara ya, kendati Indonesia harus membayar hutang miliaran US dollar begitu kan. Dan proyek kereta cepat Indonesia Jakarta Bandung ya merupakan proyek yang digagas oleh pemerintah Jokowi begitu, bahkan KCEC begitu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN ya, PSN. Nah, Jokowi sudah membeberkan bahwa alasan pemerintah dulu ya membuat proyek kereta cepat, menurutnya kereta cepat yang melayani ya Jakarta Bandung diperlakukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan Jabodetabek dan Bandung. Tapi nyatanya tetap macet begitu kan ya. Dan itulah salah satu yang kemudian dibeberkan oleh seorang Jokowi. Tetap macet sampai kapanpun begitu, tetap macet begitu. Karena satu sisi sudah orang-orangnya sudah bertambah dan sebagainya begitu kan ya, tetap bertambah. Nah, Ekonom Indef begitu kan ingatkan operasional kereta cepat HUS atau rugikan 4 BUMN ya, tekornya lebih dari 11 miliar per hari. Wah, ngeri bos. Apakah benar seperti itu begitu? Dan ini langkah awal di mana orang-orang akan melihat begitu kan ya. Coba kita baca begitu komentar-komentar dari netizen begitu. Ini salah satu yang kemudian mengatakan kalau nyata dan pasti merugikan negara 77 triliun, masa sih dibiarkan begitu saja? Wajib mengawal kerja KPK untuk tidak lama-lama segera bisa menetapkan tersangkanya. Ya kita tunggu alat buktinya begitu kan ya. Nah, saya kira seperti yang kemudian disampaikan oleh Antoni Budiawan ini kan sebagai seorang ekonomi gitu kan ya, saya percaya betul karena track recordnya sangat luar biasa begitu kan. Dengan apa yang kemudian disampaikan Jokowi begitu, coba kalau urusan ngeles ngibul itu sudah master of lip service. Nggak tahu emang ya, dia mah senjatanya emang harus bisa tahan malu. Ini salah satu komentar netizen juga mengatakan seperti itu. Makanya saya menganggap bahwa ini harus benar-benar diperiksa begitu kan ya, biar tidak menjadi bola liar di masyarakat.
Kenapa? Karena kita lihat saja presidennya Prabowo sudah baik, penegakan hukum sudah baik, tapi jangan sampai tumpul untuk memeriksa ya karena ada jaringan yang kuat, karena dekat dengan seorang dengan istana dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu begitu. Karena hukum itu sama, punya transparansi kepada publik. Siapapun di situ. Mau presiden kayak mantan presiden kayak mau jenderal sekalipun di mata hukum itu sama begitu. Makanya negara demokrasi ya menganjurkan seperti itu begitu. Nggak tahu lagi di negara Konoha begitu. Nggak tahu lagi kalau dari Konoha dan sebagainya. Nah, juga mengatakan bahwa seorang Jokowi mengatakan ya kereta cepat ya MRT, LRT ya kereta bandara, KRL begitu kan ya. Juga ada nuansa kerugian dulu begitu. Tetapi kan sekarang kan sudah apa namanya sudah untung begitu kan, sudah untung di situ begitu, tapi nggak tahu lagi begitu kan. Ya nampaknya alasan-alasan Jokowi itu begitu kalau hanya ingin mengurangi kemacetan, alasannya saya kira ya pasti gimana begitu kalau tidak dikalkulasikan bagaimana untung ruginya. Kalau asal bangun saja ingin mengurangi kemacetan, apakah pertanyaannya sekarang adalah apakah macet tetap ada? Tetap bisa diselesaikan dengan adanya kereta cepat itu begitu. Ya ini ya mungkin ya tetap aja karena manusianya bertambah begitu kan ya. Setelah bertambah ya tetap kemacetan tetap ada begitu. Jadi kalau saya pribadi begitu kan usut aja ini ya, usut aja biar menemukan titik temu di dalamnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.